kenapa sih orang milih Citylink ya? Kita janjikan on time performance. On time performance, oke. Pesawat ya, cabin yang bersih. Kita utamakan ke protokol kesehatan. Jadi itu yang paling kita jual ya untuk supaya orang beli Citylink tuh lebih pede lah, lebih nyaman lah. Gue kalau ngeliat di DP ya, display picture di WA lo tuh, di situ ada Royal Green. Yes. Ya, itu apa sih Pak? Royal Green Pak, bisa lo jelasin nggak Pak? Jadi Citylink nih keren ya, dia begitu lihat, wah ini kesian nih penumpang nih udah dibebankan oleh dua hal ini ya kan, PCR juga kan nggak murah gitu kan, ya kan? Dikasihlah servis yang lebih dari Citylink dengan 6 kelebihan tadi dari Royal Green itu ya Pak ya. Karena PPKM ya, karena kan begitu kondisi pandemi ini kan Terminal 3 yang lux lah ya, bandara yang sangat-sangat canggih, sangat-sangat baik. Terus cuman ada Garuda di situ, kan itu sepi banget. Enggak, pertanyaan gua kenapa mesti Citylink gitu. Ayo lu mau jawab apa enggak? Enggak jawab enggak apa-apa, enggak apa-apa. Komen. Ada teman kita nih bilang begini. We do not fly if not use Boeing. Kan gue nggak akan terbang kalau menggunakan Boeing gitu. Nah, gimana Pak? Lo ada komen nggak? Itu temen lo kan yang di podcast lo juga. Iya. Ya itu hak-hak dia lah. Hak ya. Lebih irit, dan di saat landing itu lebih empuk. Kenapa? Lo kalau punya mobil ceper gedebak-gedebuk kan? Iya. Karena apa? Boeing tuh lebih deket, ban sama fuselage-nya tuh lebih pendek gitu ya. Tapi kalau liatin apa? Airbus itu lebih tinggi dia. Jadi begitu tas landing empuk, Bos. Nyaris tak terasa gitu. Nyaris tak terasa ya. Naik Citylink udah lah nggak kerasa, dapat pantun lagi. Jadi orang happy. Ya kalau Boeing juga bagus, cuman itu apa, kita pilih yang efisien ya, karena ke depan sebenarnya kita bukan lagi perang sama kompetitor Bos, tapi kita perang sama cost, perang sama harga fuel, perang sama harga maintenance pesawat. Nah itu yang mesti kita olah supaya kita bisa menang. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat datang di Citylink Indonesia. Di sini kapten Anda berbicara dari ruang kemudi. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurspati. Selamat datang di Airbus A320 seri 200 ini dengan nomor penerbangan GG640 tujuan Lombok Praia. Penerbangan ke Lombok akan memakan waktu kurang lebih 1 jam dan 50 menit dengan ketinggian jelajah 37.000 kaki di atas permukaan laut. Cuaca di sepanjang perjalanan diperkirakan sebagian berawan. Kami himbau Anda untuk tetap duduk dan mengencangkan sabuk pengaman. Sebelum kita berangkat, mari kita berdoa untuk perjalanan kita. Dan jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi salah satu awak kabin kami. Mereka akan dengan senang hati melayani Anda. Akhir kata, atas nama kru yang bertugas, terima kasih telah memilih Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang 4 versi Skytrax. Selamat menikmati penerbangan. Oke, Airlines People, hari ini di hadapan gue nih udah ada satu temen gue nih. Nah, temen ini kebetulan gue udah kenal udah cukup lumayan lama ya. Siapa sih? Langsung kita sapa aja. Bapak Emir Bustamam. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Pak, kabar Pak? Baik Bro. Panggil Bro aja, jangan Bapak. Oh gitu ya. Oke Bro, jadi gini Bro. Gue menyapa viewer gue dengan sebutan Airlines People. Yes. Jadi biar sinkronnya obrolan kita dan Airlines People juga biar paham gitu ya. Boleh dong sedikit lo apa sih ceritain secara singkat apa sih perjalanan karir lo? Oh, karir gue. Dari awal dulu. Gue masuk ke Airlines yang warnanya biru yang ada cakranya tuh, tau kan? Nggak apa-apa sebutnya. Nggak apa-apa sebutnya. Mandala, gue di Mandala. Oh, di Mandala. Gue sempat lama tuh di situ. Jadi karir Airlines gue tuh dari 0 sampai
jadi kepala cabang lah ya di di Mandalena. 15 tahun gue di sana. 15 tahun? 15 tahun. Sorry, lu gabung di Mandala tahun berapa tuh? 96. Lu gabung 96. Kurang lebih 15 tahun lu di Mandala tuh. Oke, di Mandala juga banyak tuh temen-temen gue juga. Iyalah. Gitu, banyak. Akhirnya sama kayak hotel kan. Itu aja orangnya ya. Terakhir berarti di Mandala tahun? Tahun 2011. 2011, oke. Dari Mandala terus lu kemana? Gua pernah di salah satu asuransi penerbangan. Oke. Kalau pernah dengar, gue kalau nggak mau mention company-nya lah ya. Oh iya. Jadi di situ, terus gue pernah juga di online travel agent. India itu ya? Tapi honestly, ini kan sekarang ini kan sudah digital era ya. Iya betul. Disruption era lah di sini sekarang. Iya. Itu yang membuat gue jadi tahu bisnis betul. digital gitu. Yeah, lo kan rajanya digital. Iya. Dulu itu. Ya, disitulah gue tahu bisnis. 2000 berapa itu ya? Lo gabung di VIA ya? 2011. Kurang kali ya? Menjelang 2011 lah ya? Oke. Sampai 2012 tengah akhir lah ya. Oke. Jadi sebentar nih, bro, sebentar ya. Jadi Airlines People, dulu Pak Emir ini pernah berkarir di online travel agent, ya, yang punya orang India, gitu kan. Nah saat itu, jadi yang menarik nih ya, gue sama Pak Emir ini kenal itu bukan karena pernah bekerja di satu maskapai, kita belum pernah ya, gitu ya. Justru kita kenal ketika Pak Emir ini boleh dibilang menjadi kompetitornya perusahaan gue nih, ya kan? Dulu di saat VOC launching, nggak lama dari itu, tempat lu kerja juga launching juga tuh. Lu belum sih launching? Gue mulai aktif sebenarnya 2011, tapi benar-benar baru bisa jualan. Bulan apa? 2012. Ayo, kalau VOC 2011 bulan Mei. Gue Januari. Berarti duluan lu sebenarnya. Tapi belum jualan bos itu. Oh belum jualan, cuma udah beroperasional di Indonesia udah. Udah prepare aja tuh, siapin sistemnya, marketnya, potensi marketnya gitu seberapa besar. Oke. Jadi kita tuh yang garap dulu tuh. Sampai itu ya, tahun 2011 sampai 2012 ya. Jadi Pak Emir ini pernah bergabung di, bedanya tempat Pak Emir itu PMA, ya kan? Iya. Pendanaan modal asing dari India, ya kan? Kalau VOC lokal gitu. Nah oke. Dari OTA itu lo langsung ke? Iya langsung ada yang mungkin gue sih percaya takdir ya. Iya. Gue udah kemana-mana nih setelah dari Airlines yang Mandala tadi. Terus akhirnya ada kesempatan untuk join lagi di Citylink. Oke. Di Citylink gue join dari tahun 2013 Oktober ya. Oke. Dan alhamdulillah sih posisi yang ditawarkan apa yang gue kuasain sebelumnya di Mandala. Di Mandala, oke. Sales and marketing lah ya. Oke. Dan untuk operation juga gue udah pernah, jadi ya bukan suatu hal yang baru lah untuk ngegarap itu. Jadi dan di OTA juga yang di Via.com juga gue pernah jalanin juga. Jadi ya inilah inline lah ya. Inline betul. Sama pekerjaan yang gue dapetin itu. Jadi Airlines People, Pak Emir ini back to habit, kembali ke habitat. Iya benar. Kembali ke maskapai lagi, ya karirnya dimulai dari maskapai, sempat kemana-mana, akhirnya balik lagi ke maskapai. Sama seperti teman-teman kita yang lain lah ya, gitu ya. Memang udah passionnya di airlines gitu ya. Nah Pak, lo berarti dari Citylink bergabung tahun 2013 sampai sekarang berarti udah berapa lama nih? Udah 8 tahun kurang lebih ya di Citylink ya. Dan sorry Pak, lu di Citylink ini sebagai apa Pak sekarang Pak, posisi Pak? Sebagai apa mau ini? Lu kan di Mandala kan udah digojlok sebagai district manager, kepala cabang gitu kan. Terus lu coba ke tempat-tempat lain, lu balik lagi ke habitat lu nih, ke maskapai. Nah sekarang di maskapai lu sebagai apa Pak? Gue sih SK gue sebagai senior manager area Jakarta Bandung. Senior manager? Jakarta Bandung. Oke. Jadi itu senior manager itu lebih cenderung ke sales marketing atau ke sales marketing. Oke. Kalau kita namanya marketing and distribution. Marketing and distribution. Oke. Jadi cuman gue fokusnya di khusus untuk Jakarta Bandung dan stationnya Cengkareng Halim. Jadi
betul-betul fokus di Jakarta. Memang sedikit dibanding teman gue yang SME juga, yang senior manager juga, yang punya beberapa cabang atau area. Tapi memang Jakarta ini kontribusinya itu cukup besar ya. Pastilah. Dibanding daerah-daerah yang lain. Pasti. Sekarang kan Bro Endang tahu ya. Tren bisnis travel agent sudah berubah ke digital. Betul. Jadi yang kebetulan yang gede-gede ini, yang jajan-jajan ini adanya di Jakarta kan. Betul. Walaupun ada juga sih di daerah kayak Surabaya ada ya. Tapi memang ini Jogja ada juga ya. Jogja tuh rajanya ya. Rajanya. Kota pelajar. Memang kita mau mesti di Jakarta. Kita udah berusaha men-spread ini sih ke daerah-daerah, tapi memang kelihatannya memang belum bisa menyebar gitu lah. Namanya kekuatan OTA ini. Nah, ini sebentar nih gua di sini Pak Emir ada temennya nih, ngesut juga nih satu nih. Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak? Ridwan. Bapak Ridwan. Jadi nggak sendiri ditemenin nih sama Pak Ridwan nih. Gitu. Tim gua nih. Ah, ini timnya Pak Emir ya, Pak Ridwan ya. Oke. Tadi ngesut mulu masalahnya. Oke. Sekarang kita sedikit ngomong Citylink nih Pak. Nggak apa-apa Pak ya? Jadi Citylink ini kan yang gua tahu atau juga airlines people taunya kan kalau Citylink ini kan sister company dari Garuda, benar nggak sih Pak? Ya, karena sahamnya memang sebagian besar dimiliki oleh Garuda. Oke. Besar ya. Sebagian besar saham Citylink dimiliki oleh Garuda gitu. Makanya di pesawatnya gue lihat tuh selalu ada Garuda Indonesia-nya gitu ya. Garuda. Oh gitu ya. Oke. Nah Citylink ini sendiri pesawat ini gunain apa Pak? Kita fokus di Airbus ya. 320 ya. 320. Kita juga punya 330. Neo ya, 330 Neo kalau nggak salah ya. Ada ya? Yang Neo, iya. Ada juga ya? Ada juga. Boeing nggak ada ya? Nggak ada, ada. Kita pakai buat kargo sih. Oh, jadi buat kargo. Airbus ada, Boeing juga ada. Satu lagi ada terakhir, ATR. Apa tuh? Oh, ATR ada, oke. Itu dari pabrikan Airbus juga, tapi kita siapin untuk rute-rute pendek lah. Rute pendek ya? Oke, misalnya di daerah NTT ya. Terus di Jawa ya, kayak di Purbalingga kita baru-baru buka nih. Purbalingga, terus Semarang, Pangkalan Bun, Surabaya, Purbalingga, rute-rute kecil lah kayak Toraja, Ampana, itu yang di Sulawesi ya. Jadi memang kalau kita paksain pakai Airbus kan nggak mungkin. Nggak mungkin, landasan juga kan? Ya betul. Pakai ATR. Gue mau tanya sama lo, kenapa sih orang harus naik Citylink gitu? Kenapa gitu? Alasannya kenapa? Sebenarnya orang tuh bebas mau naik apa aja, apalagi naik sister company kita naik Garuda silakan. Cuman memang di sini Citylink kita tuh berusaha untuk mendapatkan customer tuh dari pelayanan yang terbaik ya. Apa sih di penerbangan itu yang paling kita harus lakukan, itu on time performance ya. OTP ya. Orang kan naik pesawat itu beli apa sih? Beli waktu kan. Betul. Jadi pertama itu on time. Jadi orang naik Citylink kita janjikan untuk on time tepat waktu ya. Kecuali ada alasan operasional misalnya weather tapi itu jarang sekali lah. Cuaca ya, dengan alasan cuaca ya. Memang sekarang ini sedang ada PPKM ya. Orang juga mungkin agak-agak diperlambat atau ketat lah ya untuk melakukan suatu perjalanan. Makanya dari itu kita juga memudahkan customer kita untuk mau naik Citylink dengan banyak fasilitas, walaupun kita pakemnya pakem LCC ya, tapi kita mau memberikan itu tuh, yang terbaik ya, walaupun nggak seperti premium airlines ya. Jadi kalau ditanyakan tadi kenapa sih orang yang di Citylink, ya kita janjikan on time performance. Pesawat ya, cabin yang bersih, kita utamakan ke protokol kesehatan. Jadi itu yang paling kita jual ya, untuk supaya orang beli Citylink itu lebih pede lah, lebih nyaman lah. Oke. Nah Pak, gue kalau melihat di DP ya, display picture di WA lo tuh, di situ ada Royal Green. Yes. Ya, itu apa sih Pak? Royal Green Pak, bisa lo jelasin nggak Pak? Kayak Pak, kesempatan ngasih tahu. Iya. Mantep. Thank you bos. Ada jalur khusus kalau mau drop bagasi. Selamat pagi, selamat datang di Citylink. Terima kasih telah memilih layanan Royal Green. Lebih cepat dan menghemat waktu dengan jalur khusus.
menunggu di bandara lebih nyaman. Penumpang dengan Royal Green Cruise, Anda kami persilakan memasuki pesawat udara terlebih dahulu. Masuk ke pesawat duluan yuk. Selamat datang, boleh saya lihat boarding pass-nya Ibu. Dengan Ibu Pinyu, silahkan duduknya di nomor 14D, akan dibantu rekan saya di tengah. Lebih tenang dan nyaman. Ada pembagian Hopefully Kids dari Antis. Selalu ada kejutan terbang bareng Citylink. Wow, sudah termasuk makanan selengkap ini. Turun dari pesawat, bagasi langsung didapat. Lebih tenang Terbang nyaman, bareng Citylink. Ya, tentunya Royal Green ini produk baru banget deh. Baru tanggal 28 Juli kemarin di launching. Oke. Ini sebenarnya hubungannya dengan kenyamanan penumpang sih sebenarnya. Royal Green sehubungan dengan kenyamanan. Jadi sengaja dibuat produk namanya Royal Green untuk memberikan kenyamanan lebih kepada penumpang. Oke. Misalnya kayak gimana, Pak? Misalnya nih, kayak sekarang ini kan orang tuh takut ya kalau duduk deket-deketan ya. Betul. Nah, kita siapin di Royal Green ini seat distancing. Jadi seat tengahnya tuh dikosongin. Yang ada seat pojok jendela, aisle, terus aisle lagi, terus jendela. Itu bukan udah lama, Pak. Gue lihat di web check-in lo. Ya, begitu gue mau ngambil seat yang mana itu udah dibatasin itu. Jadi udah mulai dijaga jarak itu. Ya, memang di awal-awal inilah, Pak. Awal-awal maksudnya pandemi ya. Memang ada surat edaran yang harus setting untuk seat distancing ya. Cuma sekarang ini SE-nya juga berubah, boleh sampai 70%. Akhirnya kita nggak perlu pakai seat distancing lagi. Tapi sekarang kita berikan fasilitas seat distancing supaya penumpang makin nyaman. Jadi kita batasin tuh dan itu juga belum semua pesawat kita setting untuk yang tengahnya dikosongin. Karena masih baru nih. Ya. Baru 4 rute juga, Bos. Oh gitu. Mana aja Pak? Rute mana aja Pak? Yang Royal Green itu? Jakarta Surabaya yang jam 10. Return? Jakarta Denpasar yang jam 14.30 dari Jakarta. Kemudian Jakarta Makassar yang jam 4 pagi dari Jakarta. Yang terakhir nih yang tanggal 8 akan terbang Medan. Jakarta Medan. Udah ketebak Bang. Dan gue tambahin lagi nih Bos. Selain seat distancing gitu, orang boardingnya juga priority. Jadi boarding nggak rebutan, jadi dia duluan utama. Gimana caranya itu? Ya nanti ada signage-nya sama tugas di sana begitu di ruang boarding, begitu boarding dia dulu tuh yang naik tuh. Turunnya juga dia duluan. Oh gitu. Nah, terus bagasinya juga priority. Begitu kita turun kan biasanya kita paling lama nunggu bagasi tuh. Iya. Ini bagasinya duluan. Kita sampai ruang tunggu tuh, ruang kedatangan langsung keluar tuh bagasinya. Oke. Terus dia dapat makan, Bos. Oh, dapat meal juga. Dapat makannya ya sesuai dengan inilah ya ketentuan jarak. Dan memang sih menunya ini kita yang nentuin, nggak dipilih sama penumpang. Terus seat juga bisa dipilih sama penumpang. Oke. Jadi ada 6 lah. Ada 6 ya. Jadi pertama itu jarak. Seat distancing, boarding priority, kemudian meals, dapat meals. Meals, bagasi priority. Sorry bentar. Meals ini tentunya sesuai dengan durasi penerbangan dong. Iya. Ya kan? Kalau yang dekat ya mungkin. Tapi biasanya sih kita masih snack yang lebih snack lah. Oke. Terus yang tadi yang belum gue sebut tadi tuh ini dapat executive lounge Garuda. Jadi penumpang otomatis tuh? Ya, tapi ada batas waktunya ya. Paling lama tuh 4 jam sebelum keberangkatan. Jadi iyalah. Misalnya berangkatnya jam 12, jam 6 dia udah bisa masuk tuh. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau di Jakarta di Cengkareng sama di Surabaya itu ada executive lounge-nya Garuda. Kalau di Makassar ada executive lounge yang kita tunjuk karena di situ belum ada itunya executive lounge Garudanya. Terus yang sama yang di Medan. Oke. Jadi seperti bisnis kelas lah Bos, tapi harganya masih harga masih tetap ya. Yakin tuh Bos? Yakin tuh Bos? Hah? Yakin?
Iyalah, bisa dicek. Saya cek ya. Di aplikasi di mana aja dah. Di mana aja ya. Jadi oke, Errand People, ini Pak Emir baru aja nyampein sekarang karena gue nggak sengaja lihat di DP-nya ini Royal Green gitu kan. Gue sih sempet searching Google gitu. Sempet gue, cuman ya kan ada baiknya Pak Emir yang jelasin gitu. Nah, di situ dengan 6 kelebihan dari Royal Green, harga itu nggak langsung melonjak, enggak. Masih normal seperti biasa gitu ya. Nggak seperti harga bisnis kelas lah. Oh, oke. Dan satu lagi yang paling baru juga, kalau orang mau nyobain ini apa fasilitas Royal Green, dia udah beli tiket nih. Saya Bro Endang udah punya tiket reguler nih. Terus mau nyobain Royal Green itu bisa kita upgrade. Oh gitu bisa. Dia tinggal itu per kapan sih? Per kapan sih? Per 28 Juli kemarin. 28 Juli. Berarti yang Agustus sudah. Yang kesini udah ya. Udah running lah. Udah running ya, udah ya. Oke. Cuman tambahan yang tanggal 8 ini ada rute baru itu yang Medan itu. Oke, gila ya. Jadi lu sekarang kalau naik Citylink ini memiliki apa sih, punya produk namanya Royal Green. Ini 6 kelebihan itu. Tadi Pak Emir udah sampein. Kalau yang kelewatan di back lagi aja ya kan, dimundurin apa aja tuh yang namanya tuh. Dan menurut gue sih sorry ya, kayaknya gue gila ya, dengan harga segitu lu bisa mengcover 6 kelebihannya itu. Ya tapi kan banyak bos, dari itu tentu. Maksud gue kan gini, jumlah penumpang otomatis terbatas, nggak seperti dulu dong ya kan. Dengan jumlah penumpang yang terbatas, tapi lu bisa memberikan, boleh dibilang apa ya, in-flight service di pesawat itu. Yes. Yang lebih dari yang seperti yang biasanya gitu. Iya, ya itu kita kasihan sama penumpang saat ini ya. Mau berangkat harus sudah vaksin, harus bayar PCR, makanya kita lebih kasih kenyamanan lagi lah. Kenyamanan, oke. Supaya mereka nggak resah ya naik pesawat. Oke. Kasih seat yang lebih aman, terus apa bookingnya cepat. Kan orang kalau ini nggak mau lama-lama di tempat keramaian kan ya. Betul. Bagasi juga kita cepetin, jadi intinya itu sih bos. Oke. Jadi gitu ya, Errand People ya. Citylink ini keren ya. Jadi melihat calon penumpang udah apa sih sekarang perjalanannya harus panjang, ya harus ada apa sih PCR, harus vaksin, ya Pak ya, harus ada surat jalan lagi. Sekarang sudah gitu enggak. kan? Sekarang udah enggak ya? Vaksin sama itu aja ya. Sama PCR ya. Nah, jadi karena Citylink merasa ini ya, kan pandemi sih ya kan, namanya pandemi kan persyaratan itu jadi emang lebih ketat. Jadi Citylink ini keren ya, dia begitu lihat wah ini kesian nih penumpang nih udah dibebankan oleh 2 hal ini ya kan, PCR juga kan nggak murah gitu kan, ya kan, dikasihlah servis yang lebih dari Citylink dengan 6 kelebihan yang tadi dari Royal Green itu ya Pak ya. Nah jadi buat airlines people ataupun bukan airlines people lah, orang umum pun ya yang mau ke apa sih mau menggunakan pesawat ya dalam waktu dekat ini bisa coba tuh. Bisa coba Citylink, bisa beli di mana aja, di OTA, di Traveloka, Tiket.com, di mana aja bisa beli. Bisa di aplikasi Citylink sendiri juga. Oke. Sampai dong Pak, aplikasinya apa Pak? Namanya Pak? Alamatnya Pak? Betterfly Citylink. www gitu atau gimana? Ya, ketik aja langsung Betterfly Citylink. Oh, Butterfly? Betterfly. Oh, Betterfly. Contoh deh. Oke. Apa kayak gimana sih? Sebentar ya. Dia gambarnya gambar pesawat gini nih. Hijau. Pesawatnya sih kartun ya. Kelihatan nggak? Nanti gua screenshotin lah ya. Nanti gua kasih gambarnya screenshot. Jadi buat lo semua yang mau coba langsung di Citylink pun bisa di Betterfly. Ya nanti linknya gua kasih di deskripsi, nggak masalah Pak ya. Bisa. Ya. Sekalian juga nanti gua kasih screenshot alamatnya juga ya. Betterfly Citylink. Betterfly Citylink. Oke. Nah Pak, dengan adanya, lu mulai tadi sejak kapan? 28 Juli. 28 Juli. Pastinya ada dampak dong dari isi atau apa sih ya, jumlah load factor yang dialami oleh Citylink pasti ada pelonjakan dong. Iya, ya memang sih Royal Green ini juga kan biasanya kalau kita launching suatu produk kan nggak langsung instan ya kayak apa. Sorry sebentar. Bagasi gimana bagasi? Bagasi kita rencananya mau kita tambah juga nih untuk Royal Green jadi 25 kilo. 25 kilo. Nah, biasanya berapa? 20 kilo kan. 20 kilo, oke. Untuk KTR 10 kilo karena memang pesawatnya kecil ya. Kalau yang Airbus, kalau yang kelas reguler 20 kilo, kalau yang Royal Green
Kita memang baru rencana tuh tanggal 9 ini akan jadi 25 kilo. 25 kilo. Oke. Ada people. Coba tadi terima yang gua tanya, dengan semenjak lo berlakukannya Royal Green, produk baru lo ini, ya otomatis kan harusnya kan load factor lo bertambah nih. Ya. Ya. Gimana Pak? Kita kan baru 4 rute nih bos. Oke. 4 rute, jadi memang kita memang masih perlu waktu, tapi tiap harinya bertambah untuk tingkat isian untuk kelas khusus yang Royal Green ya. Oke. Yang kita targetin itu 80%, ini sudah masuk di angka 30%. 30%. Untuk Royal Green-nya ya. Karena kan kita batasin dari row 1 sampai row 14 nih. Oke. Yang selebihnya adalah reguler. Jadi yang 30% ini adalah khusus dari 100% atau dari 80% yang Royal Green. Oh, jadi memang bukan satu pesawat. Royal Green enggak, jadi ada berapa tadi lu bilang 30% ya? 30%. Tapi naik terus nih bos, jadi awal. Oke, tergantung permintaan dong. Kalau permintaan lebih banyak, bagus ya, berarti akan diperbanyak lagi gitu ya? Iya. Oke. Yang kita perbanyak bukan kursinya, tapi pesawatnya nanti. Oh, pesawatnya malah. Jadi kan kayak Surabaya kita sebetulnya kalau di normal tuh kita punya 20 frekuensi ya, tapi untuk pandemi ini kita kan harus nge-adjust sesuai dengan demand ya. Oke. Nah, yang ke Surabaya ini kalau dari Cengkareng itu kita ada 5 frekuensi setiap hari. Nah, ini baru satu schedule nih yang jam 10. Makanya kalau emang ini terus meningkat, load factor-nya kita tambah lagi. Schedule yang berikutnya. Tapi semenjak lo berlakukan pasti ada kenaikan dong. Load factor pasti ya, udah ada ya. Oke. Nah, RLS People. Jadi buat lo nanti kurang jelas gimana, lo bisa searching di Google. Gampang kok zaman sekarang ya kan. Cuman kalau lo mau pergi tadi ke beberapa kota yang disebutin, ada ke dalam waktu dekat Medan. Terus balik tadi rutenya? Ujung Pandang, Surabaya, Denpasar. Nah, jadi lo yang mau terbang dalam waktu dekat, ya lo bisa coba tuh di program Royal Green-nya Citylink. Ya, kelasnya kelas Royal Green. Oh, kelasnya kelas Royal Green. Namanya Royal Green. Oh, gitu. Oke. Serasa di bisnis kelas gitu ya. Betul. Tapi itu sebenarnya bukan bisnis kelas, bukan ya? Oh, ekonomi kelas, cuman dengan model program yang sekarang ini ada apa sih tadi lu bilang kelas Royal Green ibaratnya gitu ya. And people lo bisa coba. Citylink sister company-nya Garuda, gue nggak tahu ya. Dulu waktu yang domestik yang lainnya di Terminal 1, lo Terminal 2. Ya, dulu ya. Nah, begitu yang lainnya udah ke Terminal 2, lo ke Terminal 3. Tapi itu pindah ke 3 itu apa karena ada Garudanya atau gimana sih? Kelihatannya sih itu karena PPKM ya, karena kan begitu kondisi pandemi ini kan Terminal 3 yang lux lah ya, bandara yang sangat-sangat canggih, sangat-sangat baik. Terus cuman ada Garuda di situ, kan itu sepi banget. Enggak, pertanyaan gue kenapa mesti Citylink gitu? Ayo lo mau jawab apa enggak? Nggak jawab nggak apa-apa. No komen. Karena yang lainnya, tadi gue bilang, begitu... Dengar dulu, Bo. Jadi gini, waktu yang lain di Terminal 1, lo Terminal 2. Seingat gue nih, dulu sebelum masa PPKM masih belum ada COVID, yang lain Terminal 1, lo Terminal 2. Begitu ada yang udah mulai ke Terminal 2, dia ke Terminal 3 gitu. Tapi ntar dulu, bro, ketika kita pindah ke 2, itu bukan kita yang mau loh. Karena di situ ada rehab bandara. Iya. Jadi bandara 1C itu direhab, kita disuruh begitu. Suruh pindah, termasuk Iya. duluan ya. Iya. Terus kita pindah tuh ke 2 F kalau nggak salah. 2E apa 2F. Nah, terus kembali lagi prosesnya ada pandemi ini, akhirnya kita diminta untuk mengisi nih, jangan nggak sepi-sepi banget nih di Terminal 3. Pertanyaannya gua, kenapa mesti Citylink? No comment. Itu kebijakan bandara kan? Bandara ya, bukannya keinginan lo sebenarnya, bukan dari kementerian Citylink. Yang otoritasnya kan mereka. Berarti benar-benar dari pengelola bandara lah ya, yang meminta Citylink untuk pindah ke Terminal 3. Tapi udah ada di sana. Internasionalnya ya. Oh iya, iyalah internasional malah. Emirates juga, ya kalau internasional emang di sana ya. Tapi kan kalau dibilang internasional, Citylink juga di situ nggak ada internasional juga kan. Emang kita itulah ya, given lah ya dari given ya. Oke. Makanya gue bilang tuh apa karena ada embel-embel Garudanya gitu. Mungkin karena BUMN ya, mungkin ya. Anak BUMN ya. Oke. Tapi kita tetap bayar normal loh. Oh iya. Nggak ada fasilitas lebih. Oke. Pak Ridwan, ada mau tambahin nggak? Ya, cukup.
Oke, terakhir nih Pak, ya. Lu kan pakai pesawat Airbus juga, Boeing juga, temen lebih konsennya kalau gue perhatiin lu pakainya Airbus ya. Yeah. Ini Airbus yang digunakan oleh Citylink, apakah dipakai Garuda dulu baru Citylink? Apakah benar-benar dari pabrikan langsung ke Citylink atau gimana Pak? Asal tahu aja nih, Airbus yang dipakai Citylink itu nggak dipakai Garuda. Jadi gitu? Garuda itu hanya pakai 330 sama 350. Nah, Citylink kan juga 330 pakai? 320 bos. Yang 330 Neo? Ya tapi itu betul-betul datangnya dari luar, dari baru. Dari Prancis. Bukan ex Garuda. Bukan. Dulu ada ex Garuda yang Boeing yang pertama kali kita belum reborn ke green ini, yang masih merah-merah itu kita masih pakai Boeing series, ada 400, ada 500. Tapi sekarang udah nggak dipakai Boeingnya. Satu itu tadi masih dipakai buat kargo. Tapi yang untuk kargo seri berapa tuh? 500 ya. 500 buat kargo ya. Keren. Kan setahu gue kalau di Eropa kan seri 200 ya yang harus buat kargo ya. Ya kan? Tapi sekarang udah nggak terbang kan. Gimana? Dunia udah nggak terbang kan 200 ya. Buat kargo boleh Pak? Masih boleh ya? Boleh ya, asal buat kargo. Udah kayak F-16 iya sih. Nah jadi ini gue iseng aja nih ya. Iseng aja ya. Ada teman kita nih bilang begini. We do not fly if not use Boeing. Kan gue nggak akan terbang kalau menggunakan Boeing gitu. Nah gimana Pak? Lo ada komen nggak? Itu temen lo kan yang di podcast lo juga. Iya. Ya itu hak dia. Hak ya. Karena kan dia pakainya Boeing, nah lu pakainya udah Boeing lu tinggalin. Kalau dia pakai Airbus, dia juga ngomongin gitu lagi. Gitu ya. Lain lagi. Oke. Sebenarnya itu pilihan sih ya kan. Masing-masing aircraft itu punya kelebihan kekurangan. Tapi kalau gue jujur ya, gue bilang kalau Airbus ini yang paling benefit atau paling keunggulannya itu di bidang efisiensi fuel, penggunaan fuel burn. Airbus ya. Itu gede banget bedanya sama efisiensi di lebih irit gitu maksudnya. Lebih irit dan di saat landing itu lebih empuk. Kenapa? Lo kalau punya mobil ceper gedebak-gedebuk kan? Iya. Karena apa? Boeing tuh lebih deket ban sama fuselage-nya tuh lebih pendek gitu loh. Tapi kalau liatin Airbus itu lebih tinggi dia. Jadi begitu tas landing empuk bos. Terasa gitu. Dari tak terasa ya. Citylink udah nggak kerasa dapat pantun lagi. Jadi orang happy. Ya kalau Boeing juga bagus, cuman itu kita pilih yang efisien ya. Karena ke depan sebenarnya kita bukan lagi perang sama kompetitor bos, tapi kita perang sama cost. Perang sama harga fuel, sama harga maintenance pesawat, itu yang mesti kita olah supaya kita bisa menang. Jadi sekarang bersaing dengan kompetitor bukan hanya kita bicara harga, enggak ya, tapi gimana kita bisa save cost dari pemilihan jenis pesawat, mas lu begitu ya? Oke. Ya mungkin gitu aja kali Pak ya? Ya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak? Kira-kira Pak? Udah nggak ada ya? Ya terima kasih lah gue bisa. Ya gue juga thank you. Di sini. Mudah-mudahan ada hal yang positif yang bisa diterima. Oke. Jadi gue sedikit tambahin ya, RS People ya. Jadi gue sama Pak Emir ini udah tektokan, kita sepakat bikin podcast itu di jam makan siang gitu jadi Pak ya. Nah, jadi sorry banget RS People, jadi kita nggak bisa enak panjang. Banget sayur asemnya. Oh mantap ya. Makan asinnya, aduh mantap. Itu sayur asemnya TTA itu. Tadi kalau nggak makan di sini gue bisa harusnya menambah sih. Gitu ya. Oke. Pak Emir, thank you ya udah datang sini ya. Pak Ridwan, thank you juga. Oke, RS People, Pak Emir dan gue undang VOC, ciao. Retard. Drive.
Oke, Aaron People, ini temen gua Pak Emir apa gitu. Bro Emir Bustamam main ke kantor VOC ya. Jadi tadi kita udah ngobrol banyak Pak ya. Yes. Ya. Dari pengalaman awal bergabung di maskapai sampai dengan hari ini. Jadi hari ini masih aktif nih di Citylink nih. Gitu. Nah, Aaron People, Pak, gue mau promosi sedikit nih Pak, kaos gue Pak. Ini kaos gue cetak dari mesin gue sendiri Pak. Gimana Pak, komen dulu Pak? Mantep bos, nggak ada Mantep ya? hitamnya. Nggak ada hitamnya ya? Ininya juga solid, ininya. Ya? Halus nggak? Halus nggak? Halus ya? Oke, keren ya? Oke, Aaron People, buat lo yang tadi nonton kontennya kita berdua, yang mau komen boleh nggak? Boleh dong? Boleh dong. Boleh ya? Kali aja udah undang lagi sih. Siap. Ya, jadi buat lo yang mau komen aja gitu. Cuman komen yang santai-santai lah, ya kan? Gitu. Oke, sampai situ aja. Thank you. Pak, thank you Pak. Oke ya. Sampai ketemu lagi Pak. Sip. Yuk. Kalau itu kapan? Minggu depan Pak. Gue edit dulu Pak. Salam. Thank you, Pak Ridwan, thank you.